Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Data Science ID bersama saya Yasirul Imam. Ini adalah video perdana saya dari materi pengenalan dasar Data Science dan Machine Learning. Ini adalah video intro dan insya Allah akan terus berlanjut, di mana saya akan membagikan materi seputar Data Science dan Machine Learning. Tapi khususnya video ini bakalan condong ke Machine Learning dan seterusnya. Oke, sekarang ini saya masih menyampaikan materi saja, belum langsung mempraktekkan codingannya langsung. Nah, sekarang saya langsung aja menjelaskan ke teman-teman semua apa itu data science dan apa itu machine learning. Jadi, langsung saja saya buka PPT-nya. Sekarang saya akan membahas tentang data science dan machine learning. Ini hanya materi aja ya. Data science dulu ya saya jelaskan. Nah, ini penjelasannya. Data science adalah salah satu disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari soal data. Data science juga mempunyai dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data numerik. Nah, jadi itu di dalam data set itu ada dua data, yaitu data kuantitatif dan data numerik. Nah, misalkan kayak gini. Kan di dalam data science itu ada banyak algoritma atau metode. Misalnya kalian nih pakai metode logistik regresi. Nah, itu kalian tuh memakai data numerik karena sifatnya tuh true false atau boolean gitu loh. Kalau di bahasa program lain gitu, logikanya kayak gitu. Nah, misalkan data atribut sek ini dirubah ke data numerik. Jadi tuh laki-laki dia tuh bernilai 1, sedangkan perempuan tuh bernilai 0. Nah, gitu contohnya. Sedangkan data kuantitatif ini sering dipakai di metode KNN atau naive Bayes kayak gitu. Penjelasannya kalian bisa lihat aja di Google nanti. Oke, lanjut. Apa itu data science? Nah, jadi ini kalau menurut analogiku ya, data science itu seperti ini. Berarti mereka tuh kayak menggali data, seorang data scientist tuh menggali data, setelah itu atau enggak mengekstrak data. Nah, setelah itu mereka tuh memfilter datanya. Setelah memfilter, mereka akan menemui data yang sebenar-benarnya. Ibaratnya kayak gini, data mentah, dan mereka tuh mencari pokok permasalahan dalam data itu. Setelah hasilnya keluar, difilter atau di pre-processing, maka data yang sebenarnya itu muncul. Jadi mereka tuh bisa tahu pokok permasalahannya. Itu kalau menurut analogiku pribadi. Kita lihat aja langsung penjelasannya. Ya, seperti ini. Secara umum, data science adalah penggalian atau bisa disebut dengan penggalian data, atau bisa juga disebut dengan mengekstrak data agar difilter, kayak gitu kan. Tapi ujung-ujungnya mendapatkan data yang sebenar-benarnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Mengapa data science menjanjikan? Oke, kalau menurut aku tuh ya emang data science tuh sangat menjanjikan karena hampir semua perusahaan tuh membutuhkan seorang data scientist atau data analis atau data engineer. Gimana mereka tuh bisa mengolah data perusahaan itu untuk mencari data atau mencari pokok permasalahan dalam perusahaan itu. Misalkan begini, data analis. Jadi seorang data analis, mereka tuh memprediksi gimana ke depannya, menganalisis dulu datanya agar perusahaan itu bisa maju kayak gitu loh. Setelah itu mereka dapat menyimpulkan kalau perusahaan itu kurangnya begini. Jadi kurangnya kayak gini. Jadi mereka tuh bisa memprediksi gimana caranya perusahaan ini keluar dari kerugian atau masalah yang besar kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku pribadi. Nah, jadi ini ada penjelasannya langsung. Menurut riset, ya ini menurut riset aja sih, para pakar ilmu data science adalah salah satu profesi yang paling hot dibutuhkan oleh banyak perusahaan saat ini. Dapat dipelajari siapa saja. Ya benar, sebenarnya itu data science itu bisa dipelajari oleh siapa saja. Yang penting mereka itu mengerti tentang matematika atau ilmu statistik. Tapi alangkah baiknya mereka mengerti ilmu statistik dan mengerti IT. Dan lebih relevan aja sih kalau kedua itu bisa dikombinasikan. Setelah itu lanjut. Belum banyak diketahui. Ya untuk saat ini di Indonesia itu ya masih kurang untuk seorang data scientist, data analis atau data engineer. Jadi ya banyak banget dicari oleh perusahaan-perusahaan besar dan prospeknya tuh lagi hot-hotnya aja sih sekarang. Maka aku pribadi memilih data science. Dan aku tuh lebih suka ke jaringan atau ke RPL.
Terus kesempatan bergabung dengan pembesar, ya benar. Karena banyak dibutuhkan untuk saat ini, prospeknya bagus. Oke, kita lanjut lagi ya ke data science dan machine learning. Nah, perbedaan data science dan machine learning. Jadi ini ada pra-proses data atau pre-processing, eksplorasi data, membuat model. Nah, ini di membuat model ini machine learning itu sangat berperan banget di sini. Terus pengambilan kesimpulan juga ini machine learning. Karena machine learning itu kayak dia mempunyai kayak metode seperti KNN, logistik regresi, atau net bias itu masuk ke dalam machine learning. Nah, jadi contohnya kayak gini. Sebenarnya itu banyak orang berpikir kalau data science dan machine learning itu kayak nyatu gitu loh. Dan sebenarnya itu enggak. Kalau menurut aku ya, jadi tuh kalau machine learning tuh masuk ke dalam golongan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sedangkan data science itu hanya memakai fitur yang ada di AI untuk mengolah datanya. Kalau menurut aku kayak gitu. Nah, setelah itu, oke, kita lanjut. Lalu machine learning itu apa dong? Oke, jadi kayak gini. Data science atau machine learning itu sangat erat banget keterkaitannya. Jadi, data science itu membutuhkan machine learning untuk membuat model atau mengambil kesimpulan memprediksi data. Sedangkan machine learning, dia tuh membutuhkan data karena sifatnya mereka itu atau cara belajar mereka itu mengikuti cara belajar manusia, mengambil contoh dari sebuah data. Nah, misalkan kayak gini, contoh-contoh data yang dianalisa untuk menentukan jawaban dari pertanyaan berikutnya. Terus itu banyak banget sih sebenarnya. Kayak seperti mereka itu membuat pendeteksi spam. Mereka tuh butuh data dulu. Apakah email ini nge-spam atau tidak? Terus pendeteksi wajah. Mereka tuh belajar dulu tentang wajah seorang manusia atau face recognition, apa namanya itu? Aku sulit ngomongnya lah. Kayak gitu. Jadi mereka tuh mengenali dulu, mempelajari dulu, mempelajari data dulu, baru bisa mengenali. Sifatnya seperti manusia kayak gitu. Cara kerjanya machine learning. Dan machine learning itu masuk dalam golongannya artificial intelligence. Seperti ini. Nah, ini artificial intelligence terus itu dipecah banyak, ada machine learning, ada deep learning, neural language processing, expert system, dan lain-lain. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi bahasa program yang aku pakai untuk melanjutkan tutorial ini adalah Python. Dan ada juga opsi lain, bahasa program R. Jadi, tapi aku tuh lebih ke Python. Karena aku pelajari di kampus menggunakan Python. Kalau kalian pengen menggunakan R ya nggak apa-apa. Sama saja kok. Oke, kita lanjut. Tool atau aplikasi yang kugunakan Anaconda dan Google Colab. Jadi di next video berikutnya aku akan langsung mencoba cara menginstal Anaconda dan memasang ekstensi Google Colab di web browser kalian. Jadi sekaligus membandingkan antara kedua tool ini, mana lebih baik. Tapi aku menggunakan Google Colab. Nah, di next video berikutnya aku akan jelaskan perbandingan di antara kedua tool ini. Oke, terima kasih. Saya Yasrul Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.